semuanya, perkenalkan nama saya Zizka Landaradani. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Vokasi D3 Akuntansi, dan rekan saya dari Simamora. Dan pemilik usaha. Saya Cynthia Anggraini, pemilik usaha barbershop Day to Day. Baik, saya akan memulai pertanyaannya. Yang pertama, apa alasan kakak kenapa belum buat laporan keuangan? Karena saya mencatat hanya untuk yang laporan gampangnya saja. Baik, pertanyaan kedua, apakah kakak pernah mencoba catatan sederhana gimana gitu kakaknya? Kalau mencatat selalu di buku aja, nggak pernah di HP atau gimana, kalau di buku langsung dicatatnya. Ada nggak kendala atau alasan utama kenapa kakak nggak mau membuat laporan keuangan, karena ribet atau nggak ada waktu? Kayaknya sih karena terlalu ribet ya, jadi makanya tidak membuat laporan keuangan. Kakak selama ini mencatatnya itu setiap ada transaksi langsung catat, apakah tunggu berapa hari gitu untuk mengingat catatannya gitu? Oh, begitu ada yang mau transaksi ke saya, langsung saya catat di buku. Selama ini kakak yang memantau pencatatan Ya, keuangan? selama ini saya yang memantau keuangan pemasukan dan pengeluaran. Hai Kak, perkenalkan nama saya Sinta Edi Arapa. Dan saya Hera. Iya, oke. Di sini saya ingin memulai pertanyaannya Oh, ya boleh. Kak. Yang pertama, bagaimana cara usaha ini mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran manual di buku, Excel, catatan HP, atau tidak dicatat sama sekali? Kalau sistem dari barber ini, kakak sama suami memutuskan dari awal itu kami sistemnya itu ditulis. Jadi supaya tahu misalnya hari Senin dapatnya sekian, langsung ditulis gitu. Jadi begitu customer selesai pangkas dan mereka lagi transaksi pembayaran, di situ kakak langsung nulis gitu. Hari ini misalnya customer A, kakak nanya nih, abang tadi rambutnya dicuci atau dicukur aja gitu? Oh, cuman dicukur aja kak. Oh yaudah, langsung kakak tulis di situ gitu. Catatan harian. Iya, langsung di buku dicatat gitu. Pertanyaan yang kedua, apakah setiap transaksi yang keluar dan masuk selalu dicatat secara rinci atau hanya transaksi tertentu saja, kayak misalnya yang tadi itu Kak, untuk cukur aja atau pangkas aja gitu? Oh, kalau transaksi ini sih lebih rinci ya, karena kadang ada customer yang mengasih uang tip ke suami gitu kan. Jadi kalau misalnya cukurnya, kan di sini cukurnya itu kalau cukur aja 35.000. Tapi kalau misalnya sekalian dicuci itu 40.000. Nah, kadang ada customer yang ngasih tips itu 10.000, 15.000, itu selalu kakak tulis di buku itu juga gitu. Cuman kakak agak kesampingkan tulisannya gitu. Nah, lanjut Kak, apakah pemilik membuat pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha? Oh, jelas harus dipisahkan, karena begitu selesai jam kerja, di situ kita langsung membagikan mana untuk kebutuhan di rumah, mana untuk kebutuhan di barber. Jadi langsung dibagi nih, buku barber sama buku untuk di rumah pun kami bedakan. Gitu. Jadi nggak kami satukan. Lanjut Karen. Kalau memberi gaji ke pegawainya gimana Kak? Apakah dia per shift, per hari? Terus pembagiannya apakah dari transfer atau tiap bulan? Dan berhubung ini itu yang kerja ya bukan orang lain, suami saya sendiri, saya adalah selaku untuk jaga kasirnya gitu kan, bagian keuangan. Saya cuma bagian keuangan, suami saya kerja. Jadi suami tadi tidak meminta gaji dia bang. Dia tidak meminta gaji, dia cuman ya itu sebenarnya inisiatif dari seorang istri. Kadang kayak saya cuma nanya ke suami, kira-kira mau apa ini gitu, karena kan ya namanya suami butuh hadiah buat diri dia karena dia udah kerja ya kan. Jadi saya nanya, mau beli apa untuk hadiah hari ini karena udah kerja gitu ya. Kadang namanya laki-laki kan pasti belanja ya kan bang, abang pun juga tahu gitu ya. Kadang dia mau beli baju gitu buat dia, oh yaudah silahkan. Jadi kami nggak ada sistem untuk bayar orang sih untuk saat ini, dan
selama ini pun yang kerja masih suami aja, belum dapat orang kerja gitu. Belum karyawan lagi. Iya, belum ada karyawan, masih suami sendiri gitu. Oke, kalau gitu terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Aris Parindungan Siaan dan di sebelah saya ada Saya Insyaallah sudah dicoba. Ini Kak, saya mau bertanya, selama ini apakah usaha ini ada bukti transaksi untuk pelanggannya gitu Kak? Tidak ada. Tidak ada. Oke Kak, kalau untuk pembeliannya, Kakak pembeliannya ada bukti transaksinya nggak? Ada. Itu bukti transaksinya semua Kakak simpan dengan teratur atau gimana? Ya, selalu dikumpulin. Apapun yang dibeli selalu dikumpulin. Oke. Kakak bersedia nggak kami bantu untuk membuat laporan keuangannya? Bersedia. Laporan keuangan apa yang Kakak butuhkan untuk usaha ini? Arus kas dan sama laba ruginya sih. Selanjutnya saya ingin bertanya Kak, apakah usaha Kakak ini memiliki daftar aset tetap yang sudah dicatat? Contohnya kayak membeli gedung ini pada saat itu apakah ada bukti transaksinya disimpan atau dicatat? Kayak membeli kursi-kursi, alat Ada, semua dicatat. semua dicatat dengan baik. Pertanyaan kedua Kak, bagaimana cara Kakak selama ini menilai kondisi usaha dari sisi aset kah, utang kah, atau modal? Dari aset. Oh, dari selama ini nilai dari aset. Iya. Lanjut ke pertanyaan ketiga Kak, pertanyaan terakhir. Apakah Kakak memiliki data untuk membandingkan antara jumlah harta, utang, dan modal bersih usaha Kakak? Enggak ada sih. Enggak ada, sejauh ini enggak ada ya. Oke Kak, mungkin itu saja pertanyaan kami. Iya. Sekian dan terima kasih.